Halo Fitness Mania, salam sejahtera. Saya Ade Rai bersama teman-teman dalam DVD ini kita akan membagi sedikit pengalaman kami dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang jadi seorang atlet, seorang trainer, maupun juga banyak fitness mania lainnya seperti kita semua yang memiliki satu pengalaman-pengalaman yang unik dalam pendekatan diet, dalam pendekatan latihan akan di-share semuanya di dalam video ini. Semoga bermanfaat adanya dan bisa memberikan satu pembelajaran bagi kita untuk bisa menjalankan olahraga binaraga yang sehat. Ingat sekali lagi, sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Jadi selagi kita masih punya sehat, kenapa tidak kita jaga? Sehat bukan yang utama, tapi yang utama tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak punya sehat. Jadi mau punya badan bagus boleh tentunya, tapi juga punya istilahnya organ tubuh yang sehat juga. Jadi penampilannya baik, kualitas kesehatannya juga baik. Kami ucapkan selamat belajar dan selamat menyaksikan. Halo, nama saya Adrian Maulana. Mungkin selama ini lebih banyak orang mengetahui saya sebagai seorang aktor, seorang model, dan juga seorang presenter. Tapi sebenarnya saya memiliki passion yang begitu luar biasa di bidang kesehatan dan juga di bidang investasi. Biasanya saya melakukan aktivitas fitness kurang lebih 5 kali dalam 1 minggu. Namun terkadang saya juga sadari karena faktor kesibukan dan lain sebagainya agak menyulitkan untuk saya bisa latihan ke gym. Tapi itu tentunya tidak menyurutkan niat saya untuk terus melakukan aktivitas gerak, karena yang namanya melakukan aktivitas gerak bisa kita lakukan di dalam gym maupun juga di luar gym. Bahkan dimanapun kita berada, seperti di kantor, di rumah sekalipun, kita tetap bisa melakukan aktivitas gerak. Yang terpenting di sini adalah kita memang mempunyai satu motivasi yang kuat untuk terus menjaga kesehatan kita melalui aktivitas gerak itu sendiri. Biasanya di hari pertama saya selalu memulai dengan latihan di otot yang memiliki penampang paling besar, yaitu di otot kaki. Biasanya saya melakukan itu di hari Senin. Kemudian diikuti dengan otot bagian dada yang dikombinasikan dengan otot tangan bagian depan atau yang disebut dengan otot bicep. Hari ketiga saya ikuti dengan otot punggung yang diikuti dengan otot bagian belakang lengan atau yang disebut dengan otot tricep. Di hari keempat biasanya saya melakukan latihan di otot bagian bahu maupun juga deltoid. Nah, di hari terakhir biasanya saya melakukan latihan kardio ya. Jadi dalam 1 minggu seluruh bagian otot saya terlatih dengan baik. Diet itu yang tepat adalah diet yang bisa berkepanjangan, yang bisa dilakukan terus-menerus tanpa rasa bosan, tanpa rasa lapar, tanpa juga tersiksa dan lain sebagainya. Saya biasa makan beras merah, saya biasa makan kentang, saya biasa makan ubi, biasa makan singkong. Kemudian untuk sumber serat, kita ketahui banyak sekali sayur-sayuran yang bisa kita dapatkan. Kemudian juga untuk sumber protein, belakangan ini saya lebih berfokus memang kepada ikan dan ayam, atau tepatnya daging putih ketimbang daging merah ya. Nah, untuk multivitamin saya biasa memang mengkonsumsi multivitamin karena kita tahu bahwa vitamin sangat kurang biasanya untuk kita bisa dapatkan di sayur-sayuran atau buah-buahan. Makanya saya juga berinvestasi di suplemen vitamin ketimbang suplemen-suplemen lainnya. Banyak orang mungkin yang mengambil cara-cara pintas untuk bisa mencapai satu performance bagi tubuhnya, tapi yang perlu kita pahami di sini adalah kesehatan itu adalah sesuatu yang begitu berharga, yang harus kita miliki, harus kita raih, dan harus kita rawat selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita hanya mengorbankan kepentingan sesaat atau ego kita hanya untuk menampilkan satu performa yang sifatnya sesaat, tapi kemudian untuk mendapatkan satu efek negatif di kemudian hari. Oleh sebab itu saya bersama rekan-rekan selalu berusaha untuk kita mempopulerkan kesehatan melalui gaya hidup sehat yang sebenar-benarnya, termasuk adalah menghindari obat-obatan. Obat-obatan itu hanya boleh dikonsumsi apabila memang kita menderita kesehatan. Contoh sederhana seperti mungkin banyak sekali pria yang sudah berusia lanjut seperti usia mungkin 55 bahkan 60 yang memiliki
problematika seperti penurunan hormon yang begitu drastis sehingga menyebabkan kebotakan, kurangnya gairah sehingga tidak bisa mengoptimalkan atau produktivitas dalam kehidupan maupun bekerja. Mungkin mereka adalah figur-figur yang membutuhkan bantuan obat-obatan setelah berkonsultasi tentunya dengan dokter. Namun saya sangat tidak menyarankan apabila di antara kita, apalagi yang masih berusia muda, yang begitu produktif, yang masih memiliki satu kesehatan yang begitu prima, menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk mencapai satu performance yang tadi saya katakan sebenarnya itu adalah performance yang sesaat saja. Tips sederhana bagi fitness mania, saya berharap teman-teman sebelum melakukan sesuatu harus memiliki sebuah motivasi yang begitu kuat untuk menjalani aktivitas tersebut. Seperti layaknya kita ingin mencapai satu bentuk badan yang lebih sehat, ingin mendapatkan six pack mungkin bagi yang laki-laki, teman-teman harus memiliki sebuah keinginan memang yang begitu kuatnya. Yang kedua, teman-teman juga harus berkomunikasi dan juga berada dalam lingkungan yang positif dan carilah informasi yang tepat sehingga teman-teman tidak salah dalam langkah untuk mengambil pencapaian kesehatan itu sendiri. Nah, apabila teman-teman sudah mendapatkan kesemuanya itu, jangan lupa yang terpenting dari itu semua adalah mengambil sebuah tindakan yang jelas, tindakan yang terarah pada tujuannya, dan sabar serta konsisten dalam menjalaninya serta disiplin, teman-teman akan mendapatkan kesehatan itu sendiri. Dan sebagai wujud dedikasi saya terhadap industri fitness ini sendiri dan mungkin juga bisa menjadi sebuah inspirasi bagi siapapun, saya memberanikan diri di tahun 2008 untuk menulis sebuah buku yang sederhana yang berisi beragam tips dan juga pengalaman hidup saya seputar dunia kesehatan sehingga saya bisa mendapatkan satu transformasi tubuh yang luar biasa. Mudah-mudahan ini nantinya bisa menjadi sebuah inspirasi bagi siapapun yang membacanya. Jadi jangan khawatir bahwa buku ini walaupun mungkin terlihat sepertinya agak mengintimidasi, tapi sebenarnya dalamnya begitu ringan, begitu sederhana, mudah untuk dibaca dan mudah juga untuk diaplikasikan. Karena dengan kesederhanaan itu sendiri saya yakin semakin banyak orang yang akan lebih memberanikan diri untuk mencapai kesehatan yang memang seharusnya sudah harus dimiliki oleh siapapun tanpa kecuali. Apa yang menjauhkan kita dari kemajuan sebenarnya adalah yang saya katakan sebenarnya lebih kepada yang namanya nomor satu adalah permainan menyalahkan, terutama biasanya yang kita salahkan adalah orang lain. Yang kedua adalah permainan membenarkan, biasanya yang kita benarkan pasti diri kita sendiri. Permainan menyalahkan yang paling mudah adalah pada saat dimana kita tanpa kita sadari kita membuat kesan seolah-olah bahwa nasib perasaan kita atau nasib kualitas kesehatan kita tergantung daripada perilaku orang lain. Sebagai contoh misalnya, ya wajarlah saya gemuk ya karena kan di depan saya ada restoran Padang. Wajarlah saya gemuk karena di kantor saya disuruh harus entertain klien saya. Wajar saya gemuk karena istri saya selalu masakin saya sehingga saya nggak enak hati sama dia. Atau wajarlah saya gemuk karena misalnya saya sekarang udah banyak anak jadi nggak ada waktu buat olahraga, saya harus ngurusin anak. My name is Billy Simmons. I'm a professional natural bodybuilder from Sydney, Australia. I now actually live between Sydney, Australia and Las Vegas in America. I was a vegetarian since a teenager. I wasn't raised as a vegetarian. It was something that I looked at and I wanted to look at ways to improve my health, and I also looked at the spiritual and ethical aspects of vegetarianism. So I decided to not eat meat anymore. And as a young man, that was fairly easy to do because I was always active. I found that the vegetarian foods made me feel very good. And at that time, I wasn't really a bodybuilder. It wasn't later in life that I decided to learn how to adapt a vegetarian diet to be a bodybuilder. So my diet plan is all plant-based. So I thrive on foods like fruits and vegetables, fresh salads. I eat protein from sources like tahu and tempeh. I have a plant-based protein powder that I take. I also eat foods like lentils and chickpeas and beans. So all those foods are very high in protein and they give me plenty of energy as well. And they're the right foods to eat, I think, for your health as well. A lot of people that thought that if I didn't eat meat, I wouldn't have energy. But once I had a go at it, I found it was really easy and I had much more energy because
if you're not eating meat, but you're eating healthy vegetarian foods, then you're eating foods like fruits and vegetables, and those foods are very, very healthy. They give you energy, whereas sometimes meat can make you feel slow and lethargic and lack energy. So I'm not eating these foods that make you feel tired. I'm eating all these foods that make you feel you've got a lot of energy and strong. So I found it very easy, and I actually think that a vegetarian diet is a competitive advantage in bodybuilding, and I've been able to prove that competitively in competition in both bodybuilding and also in powerlifting, which is another sport that I do. So powerlifting is lifting competitions, and I've done very well in that as well. When I turned about 26 years old, I decided I wanted to bodybuild, so I had to learn how to eat and train to build muscle. So I find that the best way to build muscle is to lift, big, strong, heavy weights. And you have guys like Adi Rai and Ricky Samsuri that they lift big weights as well. So that's the best way to lift, to build muscle. So I love to lift heavy. I love to work my legs, my back, all the different body parts properly, and also make sure I get enough rest as well. Well, I think people just have to realise that that vegetarian is not really perhaps right for everyone. It's worked for me. It's worked for other bodybuilders I know, but they need to understand if it could work for them, and that's not up to me. But I'm here to tell people that it can be done. So no one can ever say you can't be a vegetarian bodybuilder, because I'm proof you can be. They just have to decide whether it's right for them. So they can look at the different reasons that maybe mean something to them, and if it's right, then my door is open. They can contact me on Facebook or something and ask me, or they can look at my website and get some free advice, things like that. So people can find information to help them do that. Other tips, I think, are to find good role models. Bodybuilders out there that are doing the right thing, that they're successful not just in bodybuilding but other areas of life. What I find about natural bodybuilders is they're not just successful in bodybuilding, they're successful in other areas of life. And that's something important, because by being a natural bodybuilder, it means that you understand how to work hard, you understand how to sacrifice to earn, and you understand that the right work ethic to get things done. And that doesn't just help you in the gym as a bodybuilder, it helps you in every other area of your life as well. I get drug tested all the time, both for bodybuilding, because now I'm in a professional class of natural bodybuilding, which means that at any time, not just a competition time, I can get tested. And then in powerlifting as well, I choose to lift with a federation that drug tests us as well. So I make sure that whether it's off season or on season, it doesn't matter. I never take drugs, and I choose not to for a lot of reasons. I think that people that take drugs, they're looking for an easy way. And in life, there's no easy way to do anything. If you want to climb a big mountain, the only way is to go to the top. If you try and look for a shortcut, pretty soon you're just going to fall down. And that's the way I see drugs. I see them as a shortcut. Maybe this guy might be bigger than you in 3 months' time from taking drugs. But if you stick at it and you train hard, he'll take his drugs and he'll have to keep taking them to get bigger. If he stops them, he'll shrink again. But as a natural bodybuilder, you keep growing steadily. I'm still growing all the time, and I see natural bodybuilding as a sport that you can do for a long time. Whereas bodybuilding using drugs, I see that these guys don't last very long. Their health starts to suffer. They have all sorts of emotional problems, all sorts of issues. And I think that it's not the right thing to do for the people that care for you, to damage your health like that. I think it's illegal as well, so it's not good either. You don't want to break the law. And I think that it's not teaching yourself the right lesson about life, that if you want something, you have to work for it. If you want to lift a heavy weight, you have to earn that weight. If you want to build muscle, then you have to earn that muscle. Do it the right way, eat the right foods, train the right way, rest, and then you feel like you deserve what you've got. If you take drugs, you might look in the mirror and think like you look good, but inside you know that you didn't deserve it, you didn't earn it, and eventually it'll go. Yeah. Mengutip kata Pak Tepong, seorang binaragawan usia 82 tahun, takdir memang di tangan Tuhan, tapi umur di tangan saya. Saya pikirin lagi dari perkataan beliau, saya bilang, oh iya benar juga ya, umur memang di tangan saya. Saya yang bisa menentukan kapan umur saya mau panjang mau pendek. Pola hidup saya tidak sehat, umur saya udah pasti pendek. Pola hidup saya lebih sehat, minimal kita punya niatan untuk lebih panjang umurnya. Nama saya Pak Tepong, tapi nama aslinya Pak Idi. Usia saya 82 tahun.
pekerjaan saya nggak punya. Jadi, Pensiunan. Hah? Pensiunan. Iya, jadi pekerjaan tetap tidak punya ya, tapi kadang-kadang ada pertunjukan sulap atau akrobat, nah itulah. Ya, Pak Tepung seorang entertainer juga. Saya Dian Bagol, usia saya sekarang 42 tahun. Profesi saya sekarang atlet, juga sebagai seorang personal trainer. Yang utamanya prestasi terakhir saya masuk di 5 besar kejuaraan Mr. Universe di Australia tahun 2011. Program latihan yang saya jalani selama ini saya lakukan memang sejalan dengan gaya hidup saya sendiri, yaitu saya berlatih bisa seminggu 5 kali, sehari 2 kali. Lalu pola makannya tetap saya jalanin, pola makan diet. Cuma nanti ada sedikit perubahan saat menjelang pertandingan, mungkin sekitar sebulan atau 3 minggu, saya cuma mengurangi kadar karbohidrat yang masuk ke tubuh saya aja, dikurangi dan ditukar. Kalau biasanya karbohidrat kompleks yang masuk lebih banyak pada saat menjelang pertandingan, karbohidrat yang berasal dari sayur-sayuran utamanya. Asupan protein sekarang saya lebih banyak mengkonsumsi, kalau sekitar 10 tahun lalu mungkin saya banyak mengkonsumsi ayam kali ya. Sekarang saya coba kurangi, saya banyak telur sama kacang-kacangan. Rahasianya saya latihan 1 minggu 6 kali. 1 kali latihan bisa antara 1,5 sampai 2 jam. Itu pagi sore. Kadang-kadang lebih dari 2 jam itu pagi sore. Yaitu makanan yang saya makan biasa-biasa saja ya. Seperti sayur-sayuran, buah-buahan banyak. Ya. Terus saya mengurangi juga daging-dagingan, dikurangi jadi ikan. Sekarang ikan sama telur. Itu proteinnya ya. Kalau itunya apanya, karbohidratnya dari gandum. Gandum itu maksudnya oat itu pagi-pagi sarapan oat dan roti gandum. Ya, bubur oats ya. Nah, bubur oats, Bubur gandum. bubur gandum. Nah, itu yang saya makan. Jadi dengan pola begitu ya, dengan latihan yang keras, saya bisa tetap sehat. Itu yang saya jalani sekarang ini. Nah, jadi menggeluti fitness ini setelah saya kenal Aderai, badannya bagus sekali. Saya datengin dia waktu ada perlombaan di apa namanya itu tim. Saya datang ke dia terus, gimana Mas Ade, saya bisa nggak latihan seperti ini? Oh bisa Pak, datang aja ke Senen. Nah, saya datang ke Senen ketemu ini apa namanya ini, Bagol, saya latihan sama dia terus. Gitu, tapi saya belajar karena ya, belajar, jadi saya cuman sedikit aja perubahan sih, biasa angkat dari sekarang, oh begini begitu aja, jadi perubahan angkatan aja, jadi saya dengan Mas Bagol ini udah latihannya. Memang saya hobi fitness sudah dari muda, dari umur 17 tahun, bahkan dari 15 tahun pun saya sudah ngenal ke gym juga. Zaman dulu banyak gym yang saya suka pergi, tapi yang membuat saya lebih merubah itu adalah 2 tahun ke belakang, kembali lagi juga dengan kenal Mas Aderai dan kenal Bagol. Saya dulunya memang tidak vegetarian, tapi saya menjadi vegetarian pada umur 25 tahun. So hampir 22 tahun sekarang saya sudah vegetarian. Yang saya mungkin mau sharing juga, inilah makanan sehari-hari saya. Kalau saya setiap makan siang, kalau dilihat ini adalah saya punya sumber fiber saya, sumber serat saya, raw vegetables aja. Jadi dia ada green bell pepper, broccoli, beetroot atau lettuce, tomato, cucumber. Hanya raw salad saja. Ini saya punya salad. Biasa variety buah-buahnya ya, kalau nggak anggur, kalau nggak kiwi, strawberry, semua macam anggur, semua macam buah ya yang dimakan saya makan. Lalu kacang-kacangan, saya hobi makan kacangan juga seperti ini. Saya biasa makanannya kacang almond, kacang atau apricot, pumpkin seeds, pistachio. Inilah sehari-hari ya, seginilah takaran saya satu hari. Kismis mungkin kalau mau nambah ke saladnya ya, supaya agak lebih manis aja. Jadi saya hanya hidup dengan diet ini, dan ini sudah berjalan 2 tahun.
Dan saya banyak berubah dari tahun 2008, body weight saya 78 dan body fat saya sudah nggak tahu deh berapa, mungkin di atas 40% or something. Sekarang saya sudah berat badan saya mencapai 59 tetapi lean muscle, jadi saya bisa menunjukkan bahwa saya itu dalam 2 tahun ini saya cukup mendapatkan kualitas otot yang baik. Dari dulu saya bersama Mas Ade mempromosikan gaya hidup sehat. Saya talk show di daerah-daerah, di sekolah, di markas besar TNI atau di bahkan di kepolisian sekalipun saya membantu mempromosikan gaya hidup sehat. Nah, buat saya mempergunakan obat-obatan terlarang adalah menyimpang dari pola gaya hidup sehat. Karena sebagai manusia yang sehat kita tidak membutuhkan obat. Saya pribadi beranggapan bahwasanya drugs itu adalah narkobanya di atlet binaraga. Sampai usia saya 82 tahun, saya tidak menggunakan apa-apa. Yang saya makan ya hari-harian itu. Nah, protein termasuk dari telur itu kan. Itu saja, jadi jangan neko-neko lah kalau bahasa apa. Neko-neko mau badan gede bagus, tapi akibatnya bagaimana? Sakit. Kita tidak berumur panjang, tidak bisa melihat cucu, tidak bisa melihat cici. Nah, saya bisa gendong cici kemana-mana, cicit itu maksudnya anak dari cucu kan. Nah iya, betapa gembiranya hal seperti itu. Kita kalau di India dulu prajurit semua yang biasa perang, mereka full vegetarian dan mereka punya kekuatan, tenaga, dan ya bentuk tubuh otot juga sangat definite ya, you can see the definition. Jadi menurut saya lagi-lagi dengan diet vegetarian dan no enhancing drugs at all, you can get it gitu. Kenapa harus melakukan itu? Just matter of time saja, slow but sure we'll get it natural. Lagian semua udah ciptaan Tuhan semua, pasti nggak akan salah. Ya. Jalaninlah gaya hidup sehat ini karena saya, Mas Ade, Ricky, Pak Bob, atau Pak Tong dan rekan-rekan yang lain, kita bisa punya badan bagus udah bertahun-tahun melakukan ini. Jadi tidak dengan jalan yang instan. Jadi kalau ada orang menawarkan drugs dalam hal ini steroid untuk mempunyai badan bagus secara cepat, ya saya cuma bisa berpesan kalau bisa dihindari aja. Pemakaian drugs adalah hak seseorang, mau pakai, yang sakit dia tanggung sendiri, duit sendiri. Cuma saya boleh dibilang dalam hal ini sebagai seorang senior di bidang olahraga ini, saya cuma berpesan kalau bisa jangan deh. Mulut saya adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan, itu yang saya rasakan dari dulu. Jadi apa yang masuk lewat mulut kita itu akan mempengaruhi kualitas kesehatan dan penampilan kita, ya. Yang menjadi tantangan sebenarnya dari apa yang kita makan, apa yang kita pilih kita makan itu sebenarnya lebih kepada kita mesti tahu apa yang kita mau dulu. Nah, itu yang menurut saya adalah definisi daripada disiplin. Jadi disiplin itu hanya akan terjadi pada saat dimana kita tahu apa yang kita mau. Saya dari dulu, saya tahu apa yang saya mau, yaitu saya mau punya badan yang lebih bagus dari sebelumnya. Makanya kenapa saya mengatur pola makan saya, ya. Jadi saya menyediakan istilahnya tenaga saya, ya, usaha saya untuk coba mulai memilih jenis makanan, ya, makanan-makanan apa yang kira-kira memang bermanfaat bagi saya. Halo, saya Dr. Rudi, nama lengkapnya Dr. Bahrum Syahrudin. Jadi saya start olahraga itu di usia 55 tahun dan ternyata membuat badan kita sangat-sangat sehat. Secara pribadi ya, apalagi di usia-usia yang saya sendiri latihan fitness ini pada usia-usia relatif katanya otot sudah tidak berkembang, usia 55 tahun. Jadi memang waktu saya masuk itu pikiran saya harus hidup sehat. Jadi saya lakukan olahraga seperti pandangan saya tentang sehat itu memang harus olahraga. Ternyata dengan berjalan waktu saya sudah rasanya memang enak di badan itu, waduh luar biasa. Dan efek samping yang saya dapat, badan saya lebih bagus. Saya masuk di usia 55, berat badan saya 90. Dengan latihan yang teratur bagus, dengan sendirinya dia drop dan ya sampai sekarang dia bergerak di antara 70 dan 72. Jadi
tanpa apa-apa. Artinya hanya dengan diet yang betul, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, semuanya berlangsung benar. Jadi saya relatif ya untuk usia 60 lumayan lah ototnya. Ya, saya kira padahal saya bisa bayangin kalau orang-orang yang memang serius, apalagi dimulai dengan usia dini, tanpa drug pun dia pasti bisa bagus. Jangankan mereka yang masih muda, saya aja yang usia 55 dengan mungkin waktu saya berat 90 atau saya mungkin kecil banget walaupun badannya besar, tapi mungkin komposisinya itu nggak ada otot kali ya, tapi ternyata dengan latihan bagus otot saya bisa berkembang di usia yang relatif tinggi ya. Nah, saya anjurkan bahwa kalau orang apalagi dia masih muda tanpa apa-apapun pilih non drugs pasti bagus badannya. Kebetulan saya sebenarnya dari kecil dia udah olahraga. Waktu dari SD saya sepak bola, lalu SMP saya main hoki sampai SMA lulus, lalu saya masuk Universitas Parahyangan juga masih main hoki waktu itu. Sesudah itu sudah keluar sekolah, lalu saya jadi pelari malah waktu itu. Saya ikut maraton juga sekitar 4 kali saya ikut maraton kalau nggak salah. Memang saya senang lari waktu itu, nggak kepikiran buat fitness sih. Terus sudah lari, kebetulan terus saya ikut sepeda. Masih belum kepikiran juga ikut fitness atau binaraga, belum. Waktu itu sudah sepeda, lalu saya pikir apalagi nih udah pulang kerja nih. Lalu iseng-iseng saya ikut fitness aja. Diajak sama adik saya waktu itu, ikut fitness aja udah. Ya, saya belum pernah angkat-angkat juga belum pernah waktu itu. Ikutan fitness. Lalu 6 bulan kemudian saya serius sih waktu itu fitness, saya serius. 6 bulan pertama saya udah diajakin ikutan tanding. Lalu waktu itu saya belum diet, belum apa-apa, cuman latihan makan aja. Waktu itu ikutan pesta raga, kebetulan di gedung ini juga di Bandung. Saya dapat ke-6 waktu itu, kelas 65. Kalau saya bilang sih yang terpenting itu konsistennya, gimana latihannya, lalu makannya seperti kayak gimana, itu aja. Jadi maksudnya semua prestasi tidak bisa dicapai dengan cepat gitu aja. Di sisi lain yang kita benarkan atau yang kita maklumi adalah pada saat dimana ya maklum lah sudah umur 35 tahun mau apa lagi. Ya saya juga udah sibuk banget gini, ya mungkin nggak apa-apa lah segini aja udah cukup. Seolah-olah harapan kita itu ya udah rendah saja, nggak perlu punya harapan tinggi-tinggi gitu ya. Program latihan yang saya jalankan adalah circuit training, di mana kalau biasanya tidak ada pertandingan, saya melatih badan saya dengan semua body part, dari latihan kaki sampai latihan tangan. Seminggu 5 kali latihan. Rahasia latihan sih sebetulnya cuman trik penggunaan waktu latihan, waktu dalam berlatih. Kalau saya pada prinsipnya, mungkin pada saat ada orang malas-malasan latihan, saya giat berlatih. Jadi saya sering mengambil kesempatan di mana mungkin orang berpikiran bahwa berlatih itu cuma pada saat mau ada pertandingan. Tapi saya menjalankan bidang saya ini sebagai gaya hidup saya. Jadi apa yang saya jalankan adalah kebutuhan dari kehidupan saya sehari-hari. Makanya pada saat mau bertanding, saya juga bisa sangat intens sekali dalam berlatih, dan waktunya juga bisa saya sesuaikan dengan jadwal kerja saya sebagai personal trainer. Yang saya jalanin sekarang, saya lebih banyak makan sumber-sumber proteinnya dari ikan.
lalu sumber karbohidratnya saya karbohidrat hijau dari sayur mayur, jadi ikan sayur yang saya lakukan itu untuk mencapai penurunan lemak tubuh yang cukup, dan muscle saya coba untuk dengan latihan yang lebih berat, bebannya saya tambah, dan asupan proteinnya saya tambah, ikannya porsinya lebih besar. Basic suplemen yang saya gunakan adalah diantaranya multivitamin mineral dan asam lemak esensial, jadi sama seperti omega 3. Tapi pada saat saya menjadi atlet binaraga, mungkin ada tambahan-tambahan seperti amino acid, BCA, dan whey protein. Dan untuk kalau saya mau berlatih, biasanya pakai nitric oxide. Saya sangat tidak setuju dengan penggunaan drug sendiri, karena bukannya saya mau berbicara, saya terus terang tidak mewakili siapapun, tapi saya mewakili diri saya sendiri, karena tujuan saya untuk mengikuti olahraga ini sendiri, basic dari nama olahraga sendiri adalah di mana kita bisa mencapai satu kesehatan lewat cara yang sehat, ibaratnya cara yang halal juga ya, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, dalam hal ini steroid. Dan kebetulan saya juga fokus mengambil jalur sendiri, saya tentukan pilihan saya sendiri ke dunia binaraga natural. Jadi kalau mau dibilang pakai steroid apa tidak, ya saya sangat-sangat tidak pakai. Jadi kalau ada binaragawan yang menggunakan steroid dan mereka berpandangan bahwa steroid adalah satu-satunya jalan utama buat menuju kemenangan misalnya untuk menjadi juara, ya saya silakan saja, ada teman-teman yang berbicara demikian, tapi prinsip dan pemandangan saya tidak sama seperti mereka, karena saya melihat umur dan masa depan saya. Kalau misalnya dalam olahraga sendiri saya sudah menggunakan obat-obatan, apa yang terjadi dengan karir saya 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, atau bahkan untuk saya hidup sendiri seumur hidup saya, dan itu sangat tidak berguna buat saya. Kita kembali kepada slogan sendiri, apa yang kita cari sebetulnya. Kalau kita bicara mengenai olahraga, kita kan ingin menyehatkan badan kita, berarti kita ingin sehat. Kalau kita ingin sehat, ya gunakanlah segala cara yang sehat. Kalau kategori drug, obat-obatan yang lain itu kan namanya juga obat, digunakan untuk orang-orang yang sakit. Jadi menurut saya lebih baik kita tetap natural lah, tapi optimalkan latihan kita, optimalkan nutrisi kita, optimalkan istirahat kita. Ini saya butuh waktu memang, tapi kita pasti sehatnya kita dapatkan. Dan setelah gaya hidup kita penuhi dari 3 elemen itu, otomatis bonusnya pasti badan yang bagus. Menurut saya itu. Sebenarnya true bodybuilding champion is a health champion sebenarnya, yaitu adalah seorang juara sehat ya. Nama saya Ricky Syamsuri, kebetulan saya memang sebagai atlet binaraga, saya menekuni ini sebagai hobi ya. Prestasi saya yang terakhir juara runner up di Musclemania World di Las Vegas, pro class, yang dimana kelasnya open, yang saya harus mendapatkan title pro card dulu ya. Terus juga saya juara nasional di tahun 2004 sama 2008. Semua event-event saya ikuti adalah event yang kegiatannya bersifat natural, yang mana bebas dari drugs atau steroid atau sejenis apapun seperti itu. Untuk binaraganya sendiri saya mulai tahun 2000 untuk menekuninya, tapi kalau untuk mengetahui berapa lama saya latihan, mungkin dari tahun 1997 ya. Jadi mungkin udah lama juga, cukup lama ya. Jadi pada tahun 2000 itu saya baru mengenal artinya membinaraga secara benar. Dalam arti kata pengaturan nutrisi, tentang istirahat, dan teknik latihan seperti itu. Jadi sudah cukup lama saya dididik. Bagi saya, kalau saya dibilang tidak mungkin untuk ini dalam skala ukuran apa ya kan. Jadi maksudnya saya pun tidak yang juara dunia yang benar-benar menghebohkan. Saya cuman di level saya, semampu saya mengkontribusi dengan hasil kerja keras saya yang
berbelas-belas tahun itu, dan saya mengatur pola makan dan segala saya belajar dari awal, saya rasa itu kerja keras yang memang harus saya dapatkan dan saya menghargai itu. Jadi kalau memang semua orang bilang tidak mungkin, mungkin orang itu tidak mengenal saya secara keseluruhan. Biasanya yang tahu itu adalah orang-orang yang dekat sekeliling kita. Jadi yang udah tahu betapa saya latihan mulai dari tahun 97, betapa saya susahnya diet, betapa susahnya saya waktu latihan sendiri atau saya cedera seperti itu. Jadi saya rasa walaupun dibilang tidak mungkin, saya bilang itu suatu, jadi malah buat suatu komplimen buat saya, jadi suatu pujian, apalagi terlepas mereka bilang tidak mungkin kalau tidak pakai obat-obat drugs atau segala. Jadi maksud saya karena orang-orang seperti itu mungkin dia tidak merasakan kerja keras, tidak pernah merasakan mencintai di industrinya seperti itu. Jadi bagi saya, kalau saya sampai di level natural saya menang terlebih di juara dunia sekalipun, nah dan mereka berasumsi saya pakai drugs, bagi saya itu komplimen tersendiri karena saya tahu tanpa obat-obatan pun saya bisa sampai ke level dunia. Buat apa saya meresikukan kesehatan saya? Toh dari awalnya saya memang suka fitness itu buat kesehatan. Jadi badan bagus itu adalah bonus. Biarpun saya stop kompetisi, saya tidak akan stop bodybuilding yang apa kata mengolah tubuh saya, karena landasan dari saya bekerja, landasan saya beraktivitas semua itu dari kesehatan. Kata fitness sendiri itu buat kesehatan. Jadi tidak mungkin saya merusak industri ini dengan obat-obat terlarang, sangat tidak mungkin. Jadi saya juga mempunyai tanggung jawab. Bedanya saya cuma sama orang yang mungkin bilang tidak mungkin atau mereka tidak bisa menang di level internasional, mungkin mereka tidak punya tanggung jawab. Kalau saya, bukti yang nyata adalah konsistensi saya selama ini, bahwa saya tidak pernah up and down. Saya menjalankannya sebagai gaya hidup, bukan suatu tujuan. Baik lagi, kalau suatu tujuan akan stop di suatu titik. Kalau saya gaya hidup, sampai kapanpun saya akan menjalani gaya hidup sehat ini. Ya untuk prestasi mungkin ada jangka waktu, tapi untuk mempunyai badan bagus, selamanya saya ingin sekali gitu. Masukan yang selalu saya bilang buat teman-teman adalah kita harus enjoy the process, karena olahraga fitness itu adalah olahraga proses. Jadi segala sesuatu ada prosesnya. Begitu juga dengan saya. Dulu mungkin saya berpikir seperti itu, kapan saya seperti ini, kapan seperti ini, tapi saya harus tahu suatu proses. Untuk mencapai sesuatu kita harus proses. Semua itu ada manajemen. Dari makanan manajemennya, dari latihan manajemennya, mungkin kita di aktivitas kerjaan juga ada manajemen. Jadi menurut saya kita harus mempunyai motivasi. Yang mahal itu adalah motivasi dari diri kita sendiri, ingin perubahan yang ke level yang lebih baik. Ya, jadi buat pemula mungkin sabar dan harus banyak belajar. Orang seperti saya aja, saya haus akan belajar terus untuk industri ini, karena industri fitness ini berkembang terus. Jadi selama saya menekuni sebagai hidup, tidak akan selesai bekerja, olahraga, ya kan? Jadi ini sebagai hidup. Jadi enjoy the process, and then kerja keras itu pasti membuahkan hasil. Kita tidak perlu mencapai suatu target, pemikiran selalu harus menang. Tapi begitu kita kerja keras, kita melakukan apa yang positif, apa yang semua tracknya benar, kemenangan akan mengikuti kita kemanapun kita berada. Jadi kemenangan itu adalah bukan suatu hal yang harus menjadi nomor satu, tapi seberapa besar kita menjadi lebih baik dari kita yang sebelumnya. Jadi bagi saya itulah poinnya. Motivasi adalah kuncinya, dan konsistensi yang akan menahan itu semua sampai kita mendapatkan apa yang kita dapatkan, gitu ya. Ya, kalau saya mungkin saya suka semua latihan karena pada dasarnya saya hobi berolahraga. Cuman kalau dibilang malah yang tidak favoritnya saya ada, yaitu latihan biceps. Ya, karena latihan biceps itu rasanya menyakitkan buat saya. Tapi bersyukur biceps merupakan satu bagian yang cukup mudah respon di tubuh saya, sehingga ya kalau saya malas-malas dikit masih nggak apa-apa, cukup seimbang. Tapi yang saya lebih suka adalah latihan yang sebenarnya otot yang agak terbelakang nih dari segi developmentnya, yaitu otot bahu saya terutama di shoulders dan otot bagian kaki. Ya, kalau saya sih semuanya harus suka, karena tuntutan profesi juga. Kalau bodybuilding butuh kesempurnaan, artinya otot lengkap lah. Jadi saya harus melengkapi semua otot dari tubuh saya, anatominya harus lengkap, jelas itu aja sih. Jadi mau nggak mau saya harus jalani itu semua, suka nggak suka gitu. Kalau saya seperti itu. Setiap gerakan itu pasti ada otot yang menggerakkan, pasti ada otot yang menggerakkan. Pertanyaannya, apakah otot itulah yang menjadi target dari latihan kita? Kadang kita berpikir bahwa kita melatih ini adalah latihan bahu, tapi ternyata mungkin ada otot lain di dalam seperti rotator cuff yang sedang bekerja jauh lebih banyak daripada otot bahu itu sendiri. Nah, itu yang sebenarnya akan kita bagikan juga di Jakarta Fitness Conference, tentang bagaimana sebenarnya kita memiliki objektif target otot apa
dan apa gerakan latihan yang tepat untuk otot tersebut, bukan apa gerakan latihan yang kita lihat di video saja atau apa yang dikatakan oleh juara ini atau si master ini gitu. Tapi memang kita menelaahnya secara lebih objektif dan saintifik. Sehubungan dengan mungkin semakin maraknya pemakaian drugs akhir-akhir ini di kalangan mungkin fitness ya, yang menjadi concern kami adalah karena promosi dari drugs itu yang sedemikian gencar dikatakan aman ya, lalu aman di mananya gitu, dan siapa yang bilang aman? Aman adalah yang bilang karena yang punya kepentingan jualan, padahal ketidakamanan atau bahaya risiko produk tersebut sudah demikian tinggi. Para pakar yang di dunia hormonal juga sudah mengatakan untuk jangan memakainya gitu. Pokoknya memakai satu drugs atau hormon produk steroid seperti itu akan merusak atau mengganggu keseimbangan internal dari badan kita. Nah, apalagi drugs yang harus dipakai untuk menciptakan keseimbangan baru. Begitu banyak drugs yang akhirnya terjadi tambal sulam di dalam tubuh kita. Itu yang banyak sekali dari drug dealer tidak akan mau beritahu, dan dikatakan gampang, pokoknya pakai dosisnya seadanya aja. Yang penting sesuai aturan. Tapi sesuai aturan apa juga, sementara pemakaian drugs itu didasarkan atas daya beli. Habis gajian aja baru pakai, kalau udah akhir bulan tanggal tua udah nggak pakai lagi gitu. Dosisnya seenak-enaknya aja. Apa itu yang sesuai aturan gitu? Jadi aturan apa? Siapa yang menetapkan aturan itu? Siapa yang menetapkan level aman dari steroid? Nggak ada gitu. Mereka hanya bilang begitu, tapi mereka sendiri melakukan itu demi promosi penjualan aja, karena ada interest mencari untung di sana. Kalau bagi mereka memiliki kesulitan untuk mau percaya bahwa binaraga drug free bisa dilakukan, ya terserah, memang keterbatasan dari mungkin daya pikir mereka saja, bukan begitu Mas Didit ya. Jadi kalau saya nambahin, kalau memang mau natural memang harus punya planning. Seperti saya rencananya 3 tahun lagi harus naik 6 kilo, memang saya harus plan dan harus menjalani itu semua gitu loh. Jadi nggak bisa langsung ada yang mau 6 bulan, ada sebenarnya secara natural butuh waktu 3 tahun untuk bisa seperti itu. Natural bodybuilding is not just about beating the next guy on stage, tapi juga bagaimana mengalahkan diri kita. Sama halnya kita membina raga kita ke tingkat yang lebih baik. Ya, ibu-ibu yang dari misalnya mungkin dulunya kegemukan setelah melahirkan akhirnya bisa ramping lagi, itu juga sudah melakukan bina raga, yaitu membina raganya ke fisik yang lebih baik gitu. Titik terdekat dari kita sekarang ini ke hasil yang ingin kita capai adalah kerja keras, adalah disiplin, menjalankan olahraga secara smart, diet dan nutrition secara smart dan seimbang. Jadi hanya itu caranya. Jadi cari ilmu sebanyak mungkin, seperti halnya yang makanya diadakanlah Jakarta Fitness Conference ini, supaya masyarakat semakin mendapatkan ilmu pengetahuan yang tepat dan benar tentang strategi latihan, strategi berolahraganya, strategi dietnya, strategi manipulasi hormon secara alami di dalam tubuh. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Apa ritme tidur yang baik seperti apa, makanan apa yang sebenarnya perlu dimakan. Kalau udah pilihannya benar, mau disajikan atau dimasak atau disiapkan dengan cara apa, itu yang sebenarnya akan menjadi pengetahuan yang memang dijalankan oleh kita semua gitu. Apa yang kita jalankan, itulah yang kita sharingkan di Jakarta Fitness Conference. Saya latihan seminggu minimal 5 kali ya. 5 kali. Kalau off session saya sehari 1 kali. Kalau on session pre-contest itu saya biasanya sehari 2 kali ya. Off dalam 1 minggu 1-2 hari. Lihat kondisi juga sih. Tapi saya pasti kasih 1 hari untuk off, benar-benar off. Untuk program latihan saya, 1 sesi saya biasanya kalau sehari saya latihan 2 kali. Untuk sesi pertama saya latihan otot besar, untuk sesi kedua saya latihan otot kecil gitu.
Sebenarnya tidak ada yang favorit karena kita kan latihannya proporsional supaya otot tubuh kita itu terbentuknya bagus. Jadi setiap kita latihan, kita maksimalin latihan apa yang kita hari itu. Jadi pada waktu kita lihat di performa tubuh kita lihat nih apa yang kurang, apa yang tidak. Nah, pada waktu ada yang kurang, mungkin lambat pertumbuhannya, kita fokusin yang kekurangannya. Seperti itu. Pola makan saya, yang pasti setiap hari saya harus memenuhi kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya. Makronutrien itu karbohidrat, protein, dan lemak. Cuman sumber-sumber karbohidrat mana yang terbaik, itu yang saya pilih. Sumber protein yang terbaik buat saya mana yang saya pilih, dan lemak sehat yang saya pilih untuk konsumsi setiap harinya. Jadi kayak karbohidrat saya tidak dapetin dari nasi putih, saya dapat dari nasi merah, dapat dari gandum kayak gitu. Terus untuk proteinnya saya biasanya dari dada ayam, dari putih telur, terus saya kombinasi juga dengan daging sapi rendah lemak, terus juga dari nabati juga dari tahu, tempe, dari olahan kedelai seperti itu. Terus untuk lemaknya saya ambil lemak sehat itu biasanya dari buah alpukat, kacang-kacangan seperti itu. Dan kalau dibilang udah sering saya ditawarin, Mas tolong, Mas mau nggak pakai ini biar hasilnya lebih bagus, lebih maksimal gitu. Cuman saya sudah punya prinsip yang kuat buat saya bahwa saya tidak akan pernah mau memakai drugs. Warisan terbesar daripada olahraga adalah sportivitas gitu. Jadi tentunya adalah ya ibarat kejuaraan otomotif yang berhubungan dengan mesin aja ada sportivitasnya gitu. Ada yang 500 cc, ada yang 1000 cc, ada yang 300 cc, ada yang 150 cc. Di binaraga nggak ada sportivitasnya. Ibaratnya orang yang menyuntikkan badannya dengan teknologi dan sebagainya bertanding melawan orang-orang yang tidak memakai apa-apa dan mereka beranggapan bahwa mereka lebih superior daripada orang-orang yang natural. Menurut saya adalah satu hal yang tidak sportif. Dulu sih saya nggak nyangka bisa mengenal dunia sekarang yang saya pikir buat saya semua saya dapat dari pekerjaan yang saya sukai ya, khususnya bodybuilding dan fitness khususnya. Jadi dulu sebelum saya ngikutin ini saya seorang pemulung, ya mungkin semuanya serba kurang ya Mas, serba kurang. Apa yang saya alami sebenarnya saya nggak mau untuk balik ke jadi pemulung lagi. Jadi apa yang dapat saya sekarang ini ya saya harus jaga gitu. Jaganya juga saya nggak mau keluar dari role ini, apalagi untuk menyentuh yang drug ya. Jadi menurut saya sih saya nggak setuju banget. Karena kenapa? Karena dengan jalan yang benar yang kita belajar, kita mau disiplin, kita mau kerja keras, sebetulnya nggak harus pakai steroid juga bisa. Dan sebetulnya lebih bagus, lebih enak gitu ya. Jadi nggak setuju banget kalau mereka yang mungkin apalagi mau coba pakai, ya menurut saya jangan banget gitu saat ini. Dari pribadi saya sendiri, kalau menurut apa yang sudah saya jalanin untuk free contest, jadi nomor satu sih harus disiplin. Terus kita harus sumber, jumlah, dan tepat waktu, dalam arti semuanya harus disiplin gitu. Terus kalau masalah untuk makan, dari awal start diet mungkin 3 bulan apa 6 bulan, menurut saya sih pada saat kita jauh sebelum free contest kan ada masa off season Mas. Jadi off season itu menurut saya untuk yang baik kan dalam setahun itu off season 6 bulan. Nah 6 bulan berikutnya kita pakai untuk free contest. Tapi banyakkan mereka yang udah terkomentasi dengan drug apa dan sebagainya, mereka pikir off season itu makan sebanyak mungkin, makan sebebas mungkin. Tapi kalau untuk natural sebenarnya nggak ada masalah istilah off season, masalah yang harus notabene harus naikin berat badan dan sebagainya. Menurut saya perbedaannya sedikit. Free contest dalam season hanya di karbohidrat aja gitu. Jadi saya pribadi kalau menyiapin free contest saya lebih nggak sampai 6 bulan, jadi cuma 3 bulan aja gitu. Karena apa? Karena sebelumnya kita udah makan bersih terus Mas. Jadi jumlah fat yang masuk ke dalam badan kita nggak terlalu banyak. Nah pada saat itu kita nggak terlalu lama, karena kalau menurut saya natural terlalu lama diet
jadinya kata orang bisa deplete. Ya harusnya dia masa off season bagus, pada saat kita mau pindah dia terlalu lama, jadi yang terjadi loss bukan loss fat tapi malah loss muscle gitu, karena secara perlahan terlalu stres dan sebagainya. Jadi menurut saya sih 3 bulan lebih bagus. Nah dari start 3 bulan itu kita pengaturan dari mulai karbohidrat, protein, dan serat ya. Jadi dari milih karbo itu, kalau protein biasa saya pilih pada saat start dari 3 bulan, saya pilih pertama mungkin masih bisa masuk kayak daging gitu. Tapi pada saat kurang sebulan saya pasti udah masuk ayam gitu, karena menurut saya ayam lebih lean ya, lebih lean. Tapi memang beda orang beda konsumsi protein. Kalau masalah karbo kita harus mulai dari start, kita mungkin pilih mungkin nasi merah atau spaghetti mungkin, atau ubi dan sebagainya. Kalau saya sih dari nasi merah mengurangin, habis dimengurangin saya ganti biasa mungkin ubi sampai kita low karbo. Jadi pada saat kita low karbo protein agak dinaikin. Biasa mungkin dari start 3 bulan masuk per 300 per 200. Pada saat kita karbo kurangin protein dinaikin gitu. Jadi pengaturan karbo sama protein aja mas. Kalau untuk pengurangan air, saya juga dapat sering dengar ya dari mereka yang pakai itu, mereka pakai yang instan. Dalam arti instan mereka pakai lasik, mungkin pakai drug itu sendiri. Jadi mereka lebih cepat ya. Tapi apa yang dia dapat cepat akan nggak enak buat ini nantinya gitu. Tapi kalau pada saat bikin untuk aturan untuk ngurangin air, kita justru malah minum sebanyak mungkin. Pada saat kurang 2 minggu itu harus banyak minum gitu. Pada saat banyak minum kita makan sodium kan, ibaratnya protein sayur itu kan banyak sodium. Nah pada saat kita minum banyak itu malah sodiumnya kita kebuang banyak. Semakin kita kebuang banyak sodiumnya, itu kita semakin kering gitu. Nah banyak mereka yang sebelum jauh hari udah mengurangi air. Sebenarnya itu kan salah, karena kita nggak bikin kita sehat, tapi malah bikin kita merusak organ tertentu kita, dengan ginjal gitu. Menurut saya mengurangi air itu pada saat kurang sehari, pada saat kita besok timbang badan, malam kita udah mengurangin gitu. Itu pengalaman saya. Jadi pada saat nanti kita di state, kita udah siap ready untuk bertanding gitu. Aktivitas yang paling konsumtif adalah pada saat dimana kita harus membeli sehat. Kenapa disebut konsumtif? Karena kalau kita beli baju, kita buang uang, kita dapat baju. Sebelumnya nggak punya baju, jadi punya baju baru. Pada saat kita beli jam tangan, kita buang uang, kita mendapat jam tangan. Sebelumnya kita tidak punya jam tangan, sehingga kita punya jam baru. Tapi pada saat dimana kita harus membeli sehat, kita tanya, apakah sebelumnya kita punya sehat? Kita punya. Saya mulai fitness itu sudah sejak tahun 99 ya. Tapi pada saat itu on off dan belum mempelajari mengenai pola diet atau pola makan yang benar. Jadi latihan aja. Tapi kemudian kira-kira 2008 saya mulai lebih serius. Jadi saya lebih memperhatikan, ternyata latihan sekeras-kerasnya tanpa dilengkapi dengan program makan yang benar, tanpa dilengkapi dengan diet yang seharusnya, ternyata tidak mendapatkan hasil yang maksimum. Nah, baru akhirnya pada saat waktu itu berat saya 117. Jadi saya berusaha untuk diet itu tidak lapar. Jadi saya perhatikan makanan-makanan yang banyak mengandung serat, kemudian mengandung protein lebih diutamakan. Baru saya, karena waktu itu target saya adalah penurunan berat badan, jadi karbohidratnya saya juga perhatikan yang lebih banyak yang kompleks atau lebih banyak yang berserat seperti itu. Saya suka untuk angkat beban. Saya diawali dengan lebih banyak weightlifting sebelumnya, tapi dikarenakan target saya memang mau menurunkan berat badan, jadi waktu berat saya masih di atas 100, saya lebih banyak jalan dulu. Jadi jalan di treadmill, kemudian kalau ada kesempatan dan waktunya pas saya renang. Jadi saya usahakan itu untuk treadmill pagi hari sebelum sarapan ya. Dengan aktivitas saya yang cukup
padat ya, kadang-kadang saya harus keluar, bahkan untuk bisa menyiapkan makanan sendiri cukup terbatas waktu saya. Jadi strateginya yang saya lakukan adalah saya biasanya stok makanan dulu di kulkas. Misalkan untuk proteinnya saya suka simpel saja, di ikan dori, kemudian daging khas dalam, sama dada ayam ya. Itu 3 jenis protein yang kadang-kadang saya mix juga dengan tahu dan tempe. Tapi belakangan saya hindari yang daging merah, jadi saya lebih banyak di dada ayam mungkin, karena ikan buat saya lebih terlalu cepat ngerasa laparnya. Jadi yang saya lakukan adalah simpel saja, mungkin dada ayam saya iris dikombinasikan dengan putih telur, kadang-kadang juga tempe ya. Jadi kalau tips dari saya untuk terutama yang overweight ya, karena untuk turunin 20-30 kilo itu bukan pekerjaan yang mudah. Dalam pencapaian apapun juga kita perlu sadari itu butuh waktu. Jadi memang kita harus bersabar. Kemudian temukan alasan-alasan yang emosional. Ya kenapa sih kita mau turunin berat badan ya? Kalau untuk saya waktu itu karena pengalaman papa saya kan pernah dirawat di rumah sakit kanker ya. Jadi itu saya nggak mau itu terulang kembali. Jadi lebih suatu pembuktian bahwa saya nggak mau seperti saya. Begitu pula yang menurut saya yang sangat penting adalah menciptakan satu kebiasaan. Jadi untuk orang-orang yang baru mulai aja sedikit demi sedikit, 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, kemudian tingkatin 5 kali seminggu, sampai akhirnya mungkin bisa latihan sehari 2 kali gitu. Tapi mulainya dengan sesuatu yang kita nyaman. Jadi ciptakan satu kebiasaan. Dan yang tidak kalah penting menurut saya adalah lingkungan. Jadi kita harus pilih teman-teman yang memang mendukung target kita. Jadi alasan yang kuat secara emosional, kemudian jalani aja santai, sesuatu yang mudah, jadikan satu kebiasaan gitu, dan setting lingkungan seperti itu. Motivasi saya ikut fitness awalnya sih sebagai anak muda, nggak bisa dipungkiri ya, pengen penampilan yang oke, mungkin pengen dilirik cewek-cewek kalau jalan gitu kan, mungkin basically itu motivasi saya dulu kalau boleh jujur. Tapi seiring saya menjalani gaya hidup ini, latihan yang konsisten, pola makan yang cukup baik gitu kan, saya merasakan memang dari segi kesehatan, dari segi produktivitas saya pun meningkat, berkaitan dengan misalnya dengan pekerjaan, dengan badan yang lebih, stamina-nya lebih baik ya kan, kita mampu berpikir dengan lebih tajam gitu, kita mampu bekerja dengan jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan dulu ketika saya belum melakukan atau menerapkan pola hidup fitness, pola hidup sehat ini gitu loh. Saya memulai aktivitas fitness ini sejak tahun 91, cukup lama. Memang di dalam dunia fitness diperlukan konsistensi ya, dan disiplin juga, karena memang ini merupakan olahraga yang memang memerlukan maintenance yang terus menerus gitu. Oke, kalau saya pribadi sih, kalau kita melihat dari hasilnya, kalau boleh jujur, siapa sih yang nggak pengen kita latihan sebentar hasilnya luar biasa cepat, hasilnya optimal. Tentu setiap orang juga ingin mungkin yang menggeluti dunia ini secara serius. Tapi kalau kita komparasi dengan resiko yang mungkin kita dapat, saya jujur menjadi tidak ingin gitu, karena belum lama ini kita cukup sering mendengar bahkan ada beberapa atlet yang meninggal gitu, meninggalkan keluarga, meninggalkan putra atau putri mereka yang masih kecil gitu. Jadi ketika dikomparasi antara benefit dengan loss yang mungkin saya dapat, saya menjadi tidak tergoda lagi. Kalau memang hasilnya baik tapi aman, tentu kita semua ingin gitu kan. Tapi ini hasilnya baik dengan resiko yang begitu besar sampai mengorbankan nyawa, mungkin mengorbankan kebahagiaan keluarga. Melihat dari sudut pandang itu sih, saya sampai saat ini memang tidak inginlah mencoba sama sekali untuk menggunakan obat terlarang. Kalau mengenai drugs ya, memang kalau kita melihat perkembangan dari majalah-majalah ya, dengan penampilan orang yang sedemikian cepat dengan menggunakan drugs, ya siapa sih yang nggak terpancing gitu ya, karena memiliki badan bagus dengan waktu relatif singkat itu memang sangat sulit gitu. Dan saya rasakan juga kita harus menjaga pola makan dan segala macam, pun hasilnya belum tentu semaksimal kita menggunakan drugs. Tapi ya itu yang perlu kita
pertimbangkan lagi mungkin sebenarnya kita ini sebenarnya olahraga tuh tujuannya ingin apa gitu, purpose kita tuh sebenarnya untuk apa. Kalau memang kita ingin memaintain kesehatan kita, ya kita harus menjalani secara natural. Tapi kalau memang ego kita lebih muncul, ya otomatis mungkin kita lebih memilih drugs. Cuman ya itu dengan resiko yang tadi menurut Reza bilang, dengan resiko penggunaan yang singkat tapi menyebabkan kerusakan di tubuh kita, ya saya rasa sih tidak sepadan karena kita sendiri pun tidak mendapatkan nilai positif apa-apa pada akhirnya. Tidak ada sesuatu hal pun di dunia ini yang bisa kita dapat secara instan. Ketika kita mau sekolah, mau lulus sampai sarjana, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Sama dengan menjadikan fitness ini sebagai bagian dari gaya hidup. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, kita memerlukan proses, kita memerlukan pengorbanan, dan menurut saya itu konsekuensi wajar dari sebuah istilahnya perjuangan ya gitu, untuk mendapatkan suatu hasil yang baik. Jadi tipsnya kalau dari saya lebih kepada pendewasaan dari diri kita sendiri untuk bagaimana kita memandang fitness ini memang sebagai gaya hidup, bukan sebagai suatu bagian dari action instan untuk bikin badan kita bagus, lalu setelah badan kita bagus kita mau apa? Badan bagus juga kan memang harus di maintain secara berkelanjutan. Jadi menurut saya lebih kepada paradigmanya aja gitu. Biasanya kita yang selalu bermain dengan penyalahan terhadap orang lain dan membenarkan diri sendiri, tapi kita sendiri yang melakukan permainan yang ketiga yang disebut dengan yang namanya permainan complain game atau permainan mengeluh. Kita sendiri yang mengeluh pada saat dimana nanti badannya jelek. Kita sendiri yang mengeluh pada saat dimana nomor celananya kenapa terlalu besar. Kita sendiri yang mengeluh kenapa tangan kita bergelambir. Kita sendiri yang mengeluh kenapa tiap kali pakai baju kok nggak pernah kelihatan bagus. Kita sendiri yang mengeluh kenapa mudah cepet capek. Kita sendiri yang mengeluh kenapa napas kita kok kayaknya gampang tersengal-sengal. Kita sendiri yang mengeluh kenapa tenaga kita tiba-tiba kok datang dan pergi, dan sebagainya ya. Program latihan saya untuk sehari-hari ya mungkin pagi biasa ya otot-otot yang dilatih dari kaki dulu. Kaki misalkan otot besar lah, termasuknya otot besar gitu. Terus sore masuknya latihan otot yang agak kecil, yang agak simpel-simpel. Dan sehari-hari saya personal di sini. Oke, kalau saya selama latihan sama seminggu ini saya bagi. Biasanya saya latihan itu 5 kali dalam seminggu. Terus dengan pola latihan itu saya sih bilang 31-21 ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya off, Jumat, Sabtu, Minggu off. Kurang untuk gambarnya seperti itu ya. Nah, untuk latihannya itu sendiri saya biasanya menerapkan kembali ke basic ya. Jadi kayak misalnya hari Senin saya bagian atas dulu tapi yang mendorong gitu loh. Misalnya kalau hari Senin misalnya dada, habis itu Selasanya mungkin yang kedua mendorong berarti bahu. Yang ketiganya ganti yang gerakannya pull, itu back tarik. Oke. Kamisnya off, Jumatnya masuk ke leg. Terus nanti Sabtunya mungkin saya selingi dengan otot kecil ya, seperti bicep tricep. Kalau untuk saya latihan favorit itu bisa deltoid ya. Saya paling nyaman banget kalau dilatih kakinya menjadi besar badan karena kelihatannya gitu. Jadi deltoid lah paling oke. Sebenarnya saya sih latihan favoritnya sih back ya, Mas. Jadi karena saya gampang berkembang di back gitu loh. Tapi kalau untuk yang lain biasanya kadang-kadang saya balik gitu. Untuk yang weak point-nya saya tuh saya jadiin yang favoritnya gitu. Saya sekarang lagi berusaha seperti itu. Kalau saya sendiri dengan drag kayaknya waduh jauh sekali ya kalau ke situ. Kalau saya juga sebenarnya juga ya kalau mau ikut sih, tapi ya pernah ya, cuman kan tapi kan saya suka orangnya tuh mikir panjang, jadi akhirnya meskipun pengen tapi akhirnya nggak makin juga gitu loh. Yang rajin berlatih aja, terus belajar pola hidup sehat aja. Ya kalau aku mas sebisa mungkin ya kalau misalnya kita bisa latihan naturalnya janganlah kita misalnya
sebenarnya bisa kok kita coba-coba gitu, misal kita latihan keras selama kita dietnya bagus, kayak karbohidratnya, protein sama seratnya cukup ya, saya rasa sih kayaknya bisa lah ya, tanpa obat-obatan. Ya, prestasi saya mungkin yang bisa saya banggakan kemarin ini ya, di kejuaraan besar di Over the Top dan Pro Light Championship, kejuaraan nasional untuk di kategori body fitness pria. Saya mendapatkan juara 1 berturut-turut, yang merupakan kepuasan saya juga, kebanggaan saya juga gitu, menjadi juara 1 nasional gitu. Untuk para pemula dari begitu banyaknya alat di fitness center, untuk pertama kali alangkah baiknya untuk menggunakan jasa personal trainer. Jadi selain mendapatkan informasi menggunakan alat dengan cara yang baik dan benar, juga dapat mengoptimalkan gitu hasilnya gitu. Juga mungkin untuk mendapatkan hasil seoptimal mungkin gitu, dan dengan menggunakan jasa personal trainer gitu. Ya mungkin selain dari pola latihan, dari personal trainer juga akan diberikan semacam nutrisi atau mungkin suplementasi gitu, apa yang baik dan buruk, nah, dan informasi yang sebanyak mungkin dari personal trainer untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Ingat sekali lagi, kembali lagi, apa yang terjadi bukanlah yang terjadi, tapi tergantung kita memberikan arti daripada kejadian itu. Pilihlah istilahnya arti atau opsi, istilahnya secara kreatif, opsi yang menguatkan hati, ya, yang menjadi respon kita terhadap kejadian itu. Sehingga pada saat kita memilih opsi yang menguatkan hati, maka biasanya hasil yang akan nanti kita lakukan juga memberikan satu kebaikan bagi diri kita. Jadi pada saat dimana kita cerdas memaknai kejadian hidup kita, kita memiliki pikiran yang sehat, maka otomatis akarnya kuat, maka badannya, tubuh kita juga akan menjadi lebih kuat, ya. Dari pikiran yang sehat tercipta tubuh yang kuat dan tubuh yang sehat. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman atas kesempatannya untuk mau meluangkan waktu menyaksikan kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat adanya dan memberikan satu masukan yang baik, memberikan satu kekuatan hati, sehingga bisa memanfaatkan olahraga binaraga sebagai satu hal yang baik adanya. Sehat selalu, sampai berjumpa lagi.